Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nisa dari channelnya Dewi Hirmi. Kita balik lagi di malam Jumat ini. Aku bakalan ngebawain satu kisah misteri yang sampai sekarang itu masih belum terpecahkan, dan juga pembunuhan atau aksi penghilangan nyawa ini menurutku cukup populer, apalagi di kalangan orang yang suka banget sama kriminal. Dan kira-kira tentang apa sih pembunuhan atau kisah pembunuhan hari ini? Pasti pada gak asing sama yang namanya Jack the Ripper, yang dijuluki sebagai seorang pembunuh berantai yang meneror di distrik Whitechapel di London pada tahun 1888. Nah, si kasus ini atau si Jack the Ripper ini terkenal karena kebrutalan dalam pembunuhan atau penghilangan nyawanya itu sendiri. Daripada kita penasaran, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Let's go. Do you hear me? Maukah kamu dengar ceritaku? Oke, kita masuk ke latar belakangnya dulu. Sebenarnya siapa sih Jack the Ripper itu ya? Nah, dari yang aku cari, Jack the Ripper itu sebenarnya nggak pernah diketahui siapa pembunuhnya atau siapa tersangka aslinya. Jadi kalau misalnya ditanya awal kehidupannya gimana dan latar belakangnya gimana, itu sebenarnya tidak terlalu diketahui, karena sampai sekarang pun kasusnya masih sangat-sangat kontroversial. Jadi itu nggak pernah ada informasi resmi tentang awal hidupnya itu kayak gimana. Tapi ada beberapa teori yang mencoba buat menebak siapa dia berdasarkan bukti forensik, surat, dan profil psikologi yang dibuat oleh para kriminologi. Nah, ada teori beberapa yang menyebutkan tentang latar belakangnya siapa itu Jack the Ripper. Yang pertama itu adalah kalau misalnya si Jack the Ripper itu adalah seorang dokter atau ahli bedah. Kenapa? Karena ada beberapa luka pada korban yang menunjukkan kalau misalnya si Jack the Ripper itu punya keterampilan tentang anatomi tubuh manusia. Sehingga ada spekulasi kalau misalnya pelaku atau si Jack the Ripper ini mungkin adalah seorang dokter ahli bedah atau tukang jagal. Nah, kalau misalnya hal itu tuh benar, dia mungkin juga berasal dari keluarga kelas menengah atau kelas atas yang sudah mendapatkan pendidikan tentang medis. Yang kedua itu adalah Jack the Ripper itu adalah seorang penduduk dari Whitechapel itu sendiri. Karena apa? Karena si Jack the Ripper itu bisa aja dia itu adalah seorang pria lokal yang tinggal atau bekerja di Whitechapel. Nah, mungkin dia itu bergerak cepat dan menghindari kecurigaan, karena kan dia udah akamsi ya jatuhnya. Jadi kayak dia tuh udah tahu tentang daerah di tempat dia tinggal itu sendiri. Nah, gitu. Untuk yang ketiga itu, dia itu berasal dari latar belakang keluarga miskin. Nah, tadi kan katanya kaya. Nah, kenapa sekarang jadi miskin? Jadi kenapa? Karena dia itu mungkin memiliki pekerjaan kasar kayak tukang jagal atau pekerja rumah sakit. Jadi bukan dari kelas menengah atas, tapi bisa juga dari kelas menengah bawah. Atau yang ketiga itu ada, kalau misalnya si Jack the Ripper itu adalah orang dengan gangguan mental. Nah, beberapa tersangka dalam kasus ini itu nanti aku bahas detailnya, tapi ada beberapa tersangkanya itu yang namanya Aaron Kosminski, Yang kedua itu ada Thomas Catbush. Aku kayaknya semoga benar bacanya. Thomas Catbush itu mereka itu diduga sebagai tersangka yang memiliki keterbelakangan mental atau riwayat gangguan mental. Nah, kalau misalnya si Jack the Ripper itu punya gangguan mental sejak dia kecil, dia mungkin mengalami masa kecil yang cukup traumatis atau masa kecil yang sulit yang nunjukin kalau misalnya ada tanda-tanda perilaku kekerasan sebelum akhirnya dia itu jadi seorang pembunuh berantai. Yang keempat itu ada teori yang bilang kalau misalnya si Jack the Ripper itu adalah anggota kerajaan atau anggota dari keluarga bangsawan. Kenapa ada teori ini? Karena teori konspirasi ini menyebutkan kalau misalnya si Jack the Ripper itu mungkin adalah seorang bangsawan atau orang yang dekat sama anggota kerajaan, misal seperti Pangeran Albert Victor atau Sir William Gould. Kalau misalnya benar, dia mungkin tumbuh dalam lingkungan elit tetapi memiliki kehidupan ganda yang penuh dengan rahasia.
Nah, karena nggak ada bukti yang cukup kuat buat ngeidentifikasi siapa itu si Jack the Ripper dan gimana asal-usulnya, jadi untuk kehidupannya itu masih menjadi misteri sampai dengan hari ini. Semua teori tentang masa kecilnya dia itu hanya berdasarkan spekulasi dan analisis kriminal modern. Nah, gimana sih untuk awal detail pembunuhannya itu gimana? Nanti bakalan aku jelasin. Nah, dari pembunuhannya si Jack the Ripper, kira-kira ada berapa jumlah korban yang pernah dia habisi nyawanya? Jadi kita langsung masuk aja ke jumlah korban dan berapa total yang pernah dia habisi nyawanya. Check it out. Oke, nah ini adalah beberapa detail tentang jumlah korban yang pernah dihabisi oleh si Jack the Ripper. Untuk jumlah korbannya itu masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Kenapa? Kalau misalnya dibilang secara resmi dari yang aku cari itu memang ada korbannya itu ada 5 secara resmi. Tapi yang diakui ya sebagai korbannya si Jack the Ripper yang dikenal sebagai The Canonical Five. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya jumlah korban yang ada dari kasusnya si Jack the Ripper itu mungkin bisa juga lebih banyak. Oke, nah untuk korban yang secara resmi itu tuh siapa aja? Jadi yang pertama itu adalah Mary Ann atau Polly Nichols. Dia dibunuh di tanggal 31 Agustus pada tahun 1888. Untuk detailnya nanti bakal aku jelasin di yang selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada Annie Chapman di tanggal 8 September 1888. Yang ketiga ada Elizabeth Stride, itu 30 September 1888. Dan yang keempat ada Catherine Eddowes, 30 September 1888. Dan Mary Jane Kelly di tanggal 9 November 1888. Nah, kenapa semuanya di tahun 88? Karena memang untuk pembunuhannya sendiri itu rata-rata di tahun antara bulan Agustus sampai bulan November di tahun 1888. Nah, ada juga nih korban lain yang kemungkinan itu terkait dari pembunuhan atau si kasusnya Jack the Ripper itu, walaupun nggak ada bukti kuat yang mengkonfirmasi keterlibatannya. Itu yang pertama itu adalah Martha Tabram, itu di 6 Agustus 1888 dibunuh dengan 39 luka tusukan. Banyak ahli yang juga meyakini ini bisa jadi pembunuhan pertama dari si kasusnya Jack the Ripper. Nah, yang selanjutnya ada Emma Smith di tanggal 3 April 1888, itu dia dan juga dia diserang dengan benda tumpul. Tapi kemungkinan ini juga dilakukan oleh sekelompok orang, jadi nggak bisa dipastikan kalau misalnya si Emma Smith itu adalah korban dari si Jack the Ripper. Oke, selanjutnya adalah si Rose Mylett itu di tanggal 20 Desember tahun 1888 juga. Nah, dia itu ditemukan sudah meninggal dalam kondisi tewas tercekik, tapi polisi menduga kalau misalnya dia itu bukan korban dari Jack the Ripper gitu. Terus yang selanjutnya ada Alice Mackenzie, itu di tanggal 17 Juli tahun di tanggal 17 Juli 1889. Dia itu dibunuh dengan luka sayatan di leher, tapi metode pembunuhannya sedikit berbeda. Jadi kayak dia masih belum diketahui apakah dia adalah fix dari si kasusnya Jack the Ripper atau bukan gitu. Terus yang selanjutnya ada Francis Coles di tanggal 13 Februari 1891. Nah, dia itu dibunuh dengan luka di kepala dan sayatan di leher, tapi dia nggak dimutilasi kayak korban-korban yang lain. Kalau misalnya total korbannya itu ada 5 yang disebut tadi Canonical Five. Tapi kalau misalnya termasuk sama korban lain yang mungkin terkait, itu jumlahnya juga bisa mencapai 10 hingga lebih dari 11 korban. Nah, beberapa teori bilang kalau misalnya Jack the Ripper mungkin membunuh lebih banyak korban di luar Whitechapel, tetapi nggak pernah ada bukti konkretnya. Jadi yang masih menjadi perdebatan itu adalah
jumlah korbannya juga masih jadi misteri sampai dengan hari ini. Nah, itu adalah kelima korban dan juga korban-korban yang lain yang mungkin terkait dengan kasusnya Jack the Ripper. Tapi untuk detail kronologinya itu sendiri, kita langsung masuk aja. Kira-kira gimana detail kronologi dari kasus Jack the Ripper yang sangat menghebohkan ini, ya kan? Kita langsung masuk aja ke segmen yang selanjutnya. Let's go. Oke, kita langsung masuk aja ke detail kronologi pembunuhannya itu gimana, ya kan? Nah, jadi detail kronologi yang pertama itu adalah si Mary Ann Polly Nichols di tanggal 31 Agustus tahun 1888. Kemungkinan kejadiannya itu di sekitar pukul 03.40 pagi waktu setempat. Lokasinya ada di Bucks Row, sekarang jadi Durward Street, Whitechapel. Kronologi awalnya, si Polly Nichols itu terlihat terakhir kali sekitar pukul 02.30 dini hari waktu setempat. Nah, dia Mary Ann itu sedang dalam kondisi yang mabuk dan mengatakan dia akan mendapatkan uang untuk sekali minum lagi. Nah, sekitar pukul 3.15, seorang saksi melihat si Polly di Bucks Row. Tapi dia nggak curiga karena kan ngira kalau misalnya si Mary Ann itu lagi tidur karena kan dia mabuk kan posisinya. Nah, terus di pukul 03.40 itu ada seorang kusir yang namanya Charles Krause itu nemuin tubuhnya itu tergeletak di jalan dan akhirnya si kusir itu manggillah si polisi. Nah, waktu polisi tiba dia nemuin kalau misalnya tenggorokannya si Mary Ann itu udah digorok banyak 2 kali sama si pembunuhnya ini. Terus juga ada luka sayatan panjang di perutnya. Tapi nggak ada suara jeritan yang terdengar di area itu yang nunjukin kalau misalnya itu pembunuhan dilakukan dengan sangat cepat dan tanpa menarik perhatian. Jadi emang menurutku kayak mungkin dia mungkin udah pro kali ya, jadi kayak langsung sat gitu, terus tiba-tiba udah pas orang lain nemuin aja udah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Oke, terus yang kedua, korban kedua yang tadi Annie Chapman itu kan di tanggal 8 September 1888. Nah, tapi waktu kejadiannya itu sekitar pukul 05.30 pagi waktu setempat. Lokasinya itu ada di halaman belakang 29 Hanbury Street, Spitalfields. Kronologi awal ya, si Annie Chapman itu terakhir terlihat sekitar pukul 05.30 pagi waktu setempat. Dia ngobrol sama seseorang di dekat lokasi pembunuhan. Saksi itu dengar si cowok itu berkata, "Will you?" Dan si Annie-nya jawab, "Yes." Nah, pukul 6 pagi waktu setempat, tubuhnya sudah ditemukan oleh seorang tukang pasar yang namanya John Davis. Tenggorokannya juga sama seperti yang sebelumnya, itu tenggorokannya digorok, terus perutnya disayat terbuka dan juga rahimnya diambil gitu. Nah, ada beberapa benda yang punya si Annie itu juga ditemukan tersusun sangat rapi di dekat jasad si Annie. Itu nunjukin kalau misalnya pelakunya itu nggak terburu-buru dan mungkin memiliki ritual tertentu yang biasa dia lakukan gitu. Jadi kayak dia masih sempat buat bersihin atau dia masih sempat buat ngerapiin barangnya si korban. Itu tuh agak psikopat ya memang ya. Korban ketiga itu Elizabeth Stride. Itu dia di tanggal 30 September 1888. Waktu kejadiannya itu agak sedikit malam atau dini hari banget, itu sekitar pukul 1 pagi waktu setempat. Nah, lokasinya itu ada di Dudfields Yard, Berners Street. Ya, semoga benar. Terus kronologi kejadiannya, si Elizabeth itu terakhir kali terlihat itu di pukul 00.30 waktu setempat. Dia lagi ngobrol sama seorang pria yang ada di jalan tersebut. Terus seorang saksi lain itu melihat dia dengan seorang pria berpakaian rapi sekitar pukul 00.45 waktu setempat. Nah, waktu udah
pukul 1 pagi atau jam 1 pagi, tubuhnya itu udah ditemukan sama seorang penjaga klub yang namanya Louis Diemschutz, ya itu pokoknya Louis Diemschutz. Nah, seperti yang tadi itu dia tenggorokannya juga digorok, tetapi tidak ada mutilasi tubuh, jadi cuma kayak ininya aja. Terus mulu bentar. Nah, pembunuhan ini sangat berbeda dari pola biasanya. Polisi menduga kalau misalnya itu si pelaku atau si Jack the Ripper itu terganggu dengan sesuatu, jadi kayak waktu dia mau melakukan aksinya, akhirnya dia kayak cepet-cepet, jadi nggak kayak pola yang biasanya atau pola yang sebelumnya dia lakukan gitu. Nah, terus yang keempat itu ada Catherine Eddowes di tanggal 30 September 1888. Waktu kejadiannya sekitar pukul 01.45 pagi waktu setempat, dan lokasinya itu ada di Mitre Square, kota London. Kronologinya, yang pertama, si Catherine Eddowes itu ditangkap polisi karena memang dia dalam posisi mabuk di jalan sekitar pukul 20.30 malam sebelumnya. Nah, tapi dia dibebaskan sama polisi itu sekitar pukul jam 1 pagi. Nah, waktu pukul 1.35 waktu setempat, ada saksi nih yang ngeliat kalau misalnya dia itu lagi ngobrol sama seorang cowok yang berpakaian sangat gelap di dekat lokasi pembunuhannya. Terus di pukul 1.45 polisi udah nemuin kalau misalnya tubuhnya itu ada di Mitre Square. Tenggorokannya di ini, wajahnya di perutnya dibuka, ginjal kirinya diambil, dan sebagian rahimnya hilang atau raib hilang. Nah, menurutku ini sangat amat kejam, karena apa ya, maksudnya agak ngeri gitu loh. Nggak cuma agak sih, emang ngeri kan. Nah, terus beberapa jam kemudian abis itu polisi nemuin sepotong celemek berdarah milik si Catherine Goldstone Street bersama dengan grafiti misterius yang berbunyi, "The Jews are the men that will not be blamed for nothing." Polisi menghapus grafiti itu karena takut memicu kerusuhan anti-Smith gitu guys. Yang kelima itu ada Mary Jane Kelly. Dia dibunuh di tanggal 9 November tahun 1888. Waktu kejadian diperkirakan antara pukul 2 sampai pukul 4 pagi waktu setempat. Nah, lokasinya itu ada di kamar sewanya di Miller's Court, Dorset Street. Kronologinya gimana? Jadi kronologinya itu si Mary Jane Kelly itu terakhir terlihat sekitar pukul 23.45 waktu setempat oleh seorang temannya yang namanya Mary Ann Cox dalam kondisi yang sedang mabuk dan sedang menyanyikan lagu. Itu masih hidup tuh di situ tuh di tanggal itu kan. Nah, terus selanjutnya ada saksi yang dengar jeritan atau dia tuh dengar kayak orang ngomong murder gitu sekitar pukul 02.30 pagi. Murder tuh apa ya? Pembunuh gitu. Terus tapi diabaikan karena Whitechapel sering terjadi kekerasan. Jadi orang kayak apa ya, kayak nggak nengokin itu tuh sebenarnya apa. Jadi kayak ya udah mungkin itu cuma biasalah, kasus-kasus biasa gitu. Tapi waktu pukul 10.45 pagi pemilik tempat tinggalnya si siapa namanya tadi, Mary Jane Kelly itu, si Thomas Bowyer datang buat nagih uang sewa, dan dia udah nemuin tubuhnya si Mary Jane ini dalam kondisi yang paling parah di mutilasinya. Kenapa? Karena aku agak gimana gitu ngejelasinnya. Jadi itu wajahnya si Mary Jane itu tuh udah hancur total, terus perutnya itu udah kebuka, hampir semua organ di tubuhnya itu dikeluarin, dan
ya udah tersebar di sekeliling ruangan. Jadi kayak dikeluarin, udah disebar aja gitu di ruangan itu. Terus hatinya itu hilang dan diduga dibawa oleh si pembunuhnya itu. Nah, karena pembunuhan ini itu terjadi di dalam ruangan, Jack the Ripper pasti punya lebih banyak waktu buat melakukan mutilasi tanpa takut ketahuan gitu guys, buat detail kronologi pembunuhan dari si Jack the Ripper ini. Agak gitu ya. Aku saranin sih buat yang mau nonton ini jangan nonton sambil makan ya, karena agak agak gore aja sih ya, bahaya. Ya udahlah, kita langsung lanjut aja ya ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah gimana setelah kita tahu berapa korbannya, setelah kita tahu berapa atau gimana kronologinya, kita bakalan masuk ke detail penyelidikan yang dilakukan polisi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Apakah sudah ada perkembangan atau belum? Kita langsung masuk aja ke detail penyelidikannya. Check it out. Oke, kita langsung masuk aja ke penyelidikan awal di mana kasus Jack the Ripper ini mulai berjalan. Itu yang pertama tadi di tahun 1888 sampai 1892. Yang pertama itu ada bukti dan juga metode investigasi. Yang pasti, kenapa ada bukti fisik yang sangat minim? Seperti yang kita tahu, ini di tahun 1888. Pastinya, forensik juga belum berkembang dan juga nggak ada sidik jari atau analisis DNA. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan mungkin lebih berkembang dan mungkin sudah lebih maju, tapi juga ada beberapa kasus yang kayaknya nggak dikerjain ya sama polisi atau aduh takut deh. Udah, kita lanjut aja ke yang kedua. Ada beberapa surat dikirim ke polisi, termasuk Dear Boss Letter, Saucy Jackie Postcard, dan From Hell Letter. Nah, polisi juga mewawancarai lebih dari 2.000 orang, menyelidiki lebih dari 300 tersangka, tetapi nggak ada yang ketangkap. Jadi emang dia orang ini kayak belut ya, licin bener. Sampai tahun ini pun, bisa sampai masa sekarang pun nggak ketangkap ya. Aku yakin pasti udah meninggoy juga nggak sih, orang udah lama juga kan. Nah, salah satu bukti utamanya itu adalah si sepotong celemek berdarah tadi yang punyanya si korban si Catherine Edowis. Tapi kan tadi ada ditemukan di dekat tulisan Goldstein Street, ada tulisan graffiti kan. Nah, tapi kenapa sih tulisan graffitinya itu dihapus sama polisi? Itu juga menurutku agak sedikit janggal ya. Kita langsung yang kedua itu adalah kesulitan dalam penyelidikan. Secara umum, minimnya penerangan di jalanan Whitechapel yang membuat pembunuhan itu sulit disaksikan. Kayak sekarang kan mungkin ada CCTV ya, walaupun kadang mungkin CCTV-nya dimatiin atau gimana. Aduh, takut banget membahas. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Terus juga ada kurangnya komunikasi antara dua departemen polisi. Ada di Scotland Yard and City of London Police. Terus yang ketiga itu adalah media yang menyebarkan desas-desus liar yang menghambat penyelidikan. Dan polisi juga sempat mencurigai seorang dokter kerajaan dan beberapa bangsawan, tetapi nggak ada bukti yang kuat atau bukti konkret. Nah, setelah pembunuhannya si Mary Jane Kelly di tanggal 9 November 1888 itu, nggak ada lagi kasus yang jelas terkait si Jack the Ripper, dan akhirnya penyelidikan mulai mereda. Oke, nah karena penyelidikannya mulai mereda, kita langsung masuk aja ke penyelidikan lanjutannya itu di tahun 1892 sampai di 1950-an. Nah, walaupun penyelidikan resminya itu udah berakhir, tapi teori tentang Jack the Ripper itu akan mungkin terus berkembang. Jadi di tahun 1900-an, itu sejumlah mantan detektif termasuk Sir Robert Anderson dan Chief Inspector Donald Swanson mengklaim mereka tahu identitas si Jack the Ripper tapi nggak bisa ngebuktiinnya. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Dia tahu identitasnya tapi nggak bisa membuktikannya. Nah, di tahun 1930-an sampai di 1950-an, sejumlah penulis dan sejarawan mulai menyelidiki kembali kasus ini. Mereka mengembangkan teori baru termasuk keterlibatan bangsawan Inggris. Nah, di tahun 1959,
Buku Jack the Ripper, A New Theory oleh Leonard Mathers mengusulkan kalau misalnya si teori Jack the Ripper itu adalah seorang dokter yang membalas dendam terhadap pelacur yang memberinya penyakit kelamin. Mungkin nanti kita bisa jelasin tentang itu di bawah. Kalau aku cek, semoga ada. Nah, yang ketiga itu adalah penyelidikan modern atau di masa sekarang, di tahun 1980-an sampai sekarang. Itu kita sudah ada data DNA dan juga forensik ya pastinya. Karena kan sudah di tahun-tahun yang zaman modern. Jadi kita langsung fast forward di tahun 2006. Jadi ada seorang ilmuwan kriminal yang bernama Dr. Ian Finlay mencoba mengekstrak DNA dari amplop surat Jack the Ripper, tetapi hasilnya tidak meyakinkan. Nah, fast forward lagi di tahun 2014, seorang peneliti bernama Jerry Louhelainen, dia ngeklaim kalau misalnya ada DNA mitokondria dari Shell Catherine Edowis cocok dengan keturunan keturunan Aaron Kosminski, seorang tersangka utama. Tapi hasil ini masih diperdebatkan karena kemungkinan kontaminasi stempel. Terus, oke, kita ke tahun 2019, yaitu ada studi DNA dari Shell yang sama kembali mendukung teori bahwa Kosminski adalah pembunuhnya. Tapi banyak ahli forensik meragukan hasilnya karena metode pengujian yang tidak transparan. Yang terakhir itu adalah teknologi digital dan profiling kriminal. Para ahli itu mulai menggunakan profil psikologi untuk menganalisis pola perilaku dari Jack the Ripper. Beberapa penyelidik menyusun ulang peta kejahatan digital, menunjukkan bahwa pelaku mungkin tinggal di sekitar Flower and Dean Street. Oke, karena kita sudah bahas tentang detail penyelidikan dari dulu sampai sekarang, tapi tidak ada bukti jelas atau bukti konkretnya sampai hari ini, kita langsung masuk aja. Kira-kira siapa sih tersangka utama dan juga tersangka-tersangka lain dari penyelidikan ini dan juga dari kasusnya si Jack the Ripper. Kita langsung masuk aja ke list tersangkanya. Let's go. Yang pertama itu adalah Aaron Kosminski. Dia itu adalah seorang tukang cukur Polandia dengan riwayat gangguan mental. DNA yang ditemukan pada shell korban Edowis diduga cocok sama dia. Terus, yang kedua itu ada Montague John Druid. Iya benar. Montague John Druid, seorang pengacara yang memiliki riwayat gangguan jiwa dan bunuh diri setelah pembunuhan yang terakhir atau dari pembunuhannya si Mary Jane Kelly. Terus yang ketiga adalah Sir William Gall, yaitu dokter kerajaan dalam teori konspirasi yang melibatkan keluarga kerajaan. Nah, yang keempat adalah Francis Tamblety, yaitu dokter palsu yang membenci wanita dan melarikan diri ke Amerika setelah pembunuhan itu terjadi. Yang kelima adalah James Maybrick, yaitu seorang pedagang kapas yang diduga menulis diary yang mengaku sebagai Jack the Ripper, tapi keasliannya sih masih dipertanyakan asli atau alias belum tentu dia adalah seorang pelakunya. Begitu. Terus habis itu ada lagi nih ternyata tersangka-tersangka yang lain yang diduga sebagai Jack the Ripper. Itu yang selanjutnya itu adalah George Chapman atau Severin Klosowski. Kenapa dia termasuk atau dia sebagai alasan yang dicurigai sama polisi terkait dengan pembunuhan ini? Dari latar belakangnya, dia itu adalah tukang cukur Polandia yang pindah ke Inggris. Terus alasan dia dicurigai karena apa? Karena ia dihukum mati karena mencuri bukan. Dia dihukum mati karena meracuni 3 istrinya antara tahun 1897 sampai 1902. Nah, inspektur polisi yang namanya Frederick Eberlein itu percaya kalau misalnya si Chapman adalah Jack the Ripper. Terus dia juga tinggal di Whitechapel saat pembunuhan itu terjadi. Tapi kelemahan kelemahan dari teori ini adalah metode pembunuhan si George Chapman itu kan berbeda sama
pembunuhannya si Jack the Ripper. Karena kayak yang tadi aku jelasin, pembunuhan Jack the Ripper itu kan kayak ada di ini, di itu, semua keluarin apa dan segala macam. Nah, kalau si George ini dia cuma meracuni, bukan cuma ya, maksudnya dia meracuni si korbannya itu aja. Jadi metode pembunuhannya itu berbeda gitu. Nah, yang kedua adalah Thomas Catbush. Latar belakangnya karena dia seorang pria dengan gangguan mental yang dirawat di rumah sakit jiwa di tahun 1891. Kenapa alasan dicurigainya? Karena dia itu pernah nikam wanita atau eh, apa menikam atau menusuk wanita di London dengan pisau. Terus dia juga pernah, sorry, jadi ada beberapa teori yang menyebutkan si polisi itu menutupi keterlibatannya untuk menjaga reputasi Scotland Yard. Tapi kelemahan teori ini juga nggak ada bukti kuat yang menghubungkan dengan pembunuhan yang ada di Whitechapel. Terus yang selanjutnya, tersangkanya namanya Dr. Thomas Neil Crane. Latar belakangnya karena ya dokter yang meracuni banyak wanita di Inggris dan Amerika dihukum mati di tahun 1892. Alasan dicurigai, sebelum dieksekusi, dia itu berkata atau diduga berkata, I am Jack the... Tetapi kalimatnya terputus karena hukuman gantung. Jadi selain dia dihukum gantung, kalimatnya juga sedikit menggantung begitu ya. Nah, terus habis itu dia juga punya kebiasaan membunuh wanita muda, mirip dengan polanya si korban Jack the Ripper. Tapi, kelemahan teorinya ini adalah waktu pembunuhan terjadi di tahun 1888, ternyata dia itu udah di penjara atau dia itu masih di penjara. Jadi sangat kecil kemungkinan buat dia itu ada di Whitechapel atau saat pembunuhan itu terjadi begitu. Nah, yang selanjutnya adalah Carl Feigenbaum. Zuzur namanya agak susah-susah ya guys ya. Nah, terus latar belakangnya kenapa? Karena si pelaut Jerman yang dieksekusi karena membunuh seorang wanita dengan pisau. Alasan dicurigainya karena pengacaranya, si William Lawton, itu bilang kalau misalnya si Feigenbaum ini mengaku dia sangat membenci seorang wanita dan ingin membunuh mereka. Nah, bepergian secara internasional bisa jadi dia melakukan pembunuhan serupa di tempat yang lain, tapi kan kita nggak tahu. Nah, teorinya, kelemahannya adalah nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia berada di Whitechapel pada tahun 1888 itu. Nah, di nomor 5 adalah Walter Sickert. Latar belakangnya adalah seorang pelukis terkenal yang ada di Inggris. Alasan dia dicurigai karena teori dan novelis Patricia Cornwell menyebutkan bahwa DNA dari beberapa surat Jack the Ripper cocok dengan DNA dari lukisan Sickert. Karya seninya sering menggambarkan pembunuhan dan juga tentang mutilasi. Tapi kelemahan dari teori ini karena tidak ada bukti fisik yang kuat dan juga banyak ahli percaya kalau misalnya teori ini hanya berdasarkan asumsi yang sangat lemah. Jadi dia di-skip dari daftar tersangka. Terus yang keenam adalah Lewis Carroll atau pengarang Alice in Wonderland. Pasti tahu sama film dari Alice in Wonderland. Nah, latar belakangnya itu adalah dia kan seorang penulis terkenal ya, yang hidupnya di Inggris pada saat yang sama dengan pembunuhannya si Jack the Ripper. Alasannya kenapa? Karena beberapa klaim itu menyebutkan kalau misalnya dia menyembunyikan pesan rahasia dalam tulisannya yang menunjukkan bahwa ia adalah si Jack the Ripper. Tapi kelemahan dari teori ini juga nggak ada bukti yang nyata dan juga teori ini juga lebih merupakan teori konspirasi yang tidak didukung oleh penelitian sejarah. Jadi ya itu cuma teori konspirasi aja dan tidak ada bukti yang konkretnya begitu guys. Oke, itu adalah beberapa beberapa tersangka. Itu adalah beberapa tersangka yang sudah dilakukan penyelidikan oleh polisi pada waktu itu dan juga sampai sekarang sebenarnya kasus ini tuh masih menjadi kasus yang sangat-sangat misterius. Dan sebenarnya motifnya itu apa sih? Kenapa dia itu sampai setega itu sama sama cewek ya terutama. Kenapa dia bisa setega itu sama cewek sampai dia ngehilangin nyawa orang itu tuh segampang itu dan minim empati. Menurutku malah udah nggak ada empatinya ya. Biasa kalau misalnya psikolog. Kalau misalnya psikopat itu kan memang emang
apa sih, kayak nggak punya emosi gitu loh. Jadi kayak ya udah dia bunuh orang, kayak ngebunuh semut, ngebunuh apa dan segala macam. Jadi menurutku agak serem aja sih. Nah, kita langsung masuk aja ke motif pembunuhan dari si Jack the Ripper itu apa. Kita langsung masuk aja, check it out. Nah, yang pertama itu adalah pembunuhan berantai dengan gangguan mental. Berdasarkan analisis psikologis modern, Jack the Ripper itu kemungkinan adalah seorang psikopat atau sosiopat yang memiliki gangguan mental. Beberapa teori terkait gangguan mentalnya meliputi yang pertama itu adalah gangguan kepribadian antisosial, tidak punya empati dan juga menikmati penderitaan dari si korban. Terus yang kedua itu adalah gangguan seksual sadistis, pembunuhan yang dilakukan sebagai bentuk kepuasan seksual walau tidak ada tanda pemerkosaan. Nah, yang terakhir adalah skizofrenia paranoid. Bisa jadi dia mendengar suara dalam kepalanya yang memerintahkannya untuk membunuh. Bukti yang mendukung teori ini karena mutilasi dan pengambilan organ menunjukkan pola tertentu, bukan sekedar pembunuhan biasa. Terus juga tidak ada bukti perampokan atau motif ekonomi sehingga pembunuhan tampaknya dilakukan demi kepuasan dia pribadi gitu guys. Jadi itu adalah pembunuhan berantai dengan gangguan mental. Yang pertama, motifnya. Nah, motif yang kedua itu adalah kebencian terhadap wanita, terutama pekerja, maaf ya, terutama pekerja seks atau ya PSK gitu ya. Tuh, kenapa banyak korban dari Jack the Ripper itu kan tadi seperti yang aku bilang adalah pekerja seks komersial atau si pekerja seks tadi kan yang hidup di Whitechapel. Ini menimbulkan teori kalau misalnya pembunuhannya itu sangat apa sih, pembunuh itu sangat membenci wanita terutama dari kalangan tersebut. Kemungkinan penyebab kebencian ini itu bisa jadi dia pernah ditolak atau dihianati sama seorang wanita, bisa. Nah, terus dia mengalami gangguan seksual yang membuatnya merasa tidak cukup sebagai pria. Terus, dia juga percaya kalau misalnya pekerja seks adalah penyebab dosa atau penyakit, sehingga ini sehingga dia itu kayak pengen buat ngebersihin apa sih namanya si cewek-cewek ini dari masyarakat kayak gitu. Nah, bukti yang mendukung teori ini adalah semua korban adalah wanita kan tadi kan yang mengalami mutilasi yang amat sangat kejam pada bagian reproduksi, yaitu rahimnya diambil dari beberapa korban. Terus, gak ada korban pria alias semua korbannya kan memang wanita, yang menunjukkan bahwa kejahatannya ditargetkan secara khusus kepada wanita. Terus, motif yang ketiga adalah ahli bedah atau dokter yang melakukan eksperimen. Jadi, beberapa teori menyebutkan kalau misalnya si Jack the Ripper itu mungkin adalah dokter, ahli bedah, atau tukang jagal yang pengen melakukan eksperimen tentang anatomi tubuh manusia. Ya, iya sih, tapi nggak gitu juga nggak sih konsepnya kan? Nah, kemungkinan alasannya itu adalah kayak eh, dia itu latihan bedah ilegal. Jadi dia itu pengen mempelajari tubuh manusia lebih dalam, tapi dia tuh nggak bisa kayak melakukan eksperimen di rumah sakit. Jadi ya dia menggunakan secara ilegal dengan cara yang tadi membunuh, memutilasi, bla 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 itu tadi kan. Nah, terus dia mencari organ untuk dijual. Pada masa itu ada pasar gelap yang memang ada perdagangan untuk apa sih kayak organ manusia. Sebenarnya kalau misalnya dibilang sampai sekarang pun masih ada ya, tapi mungkin nggak terlalu tahu atau apa ya kayak nggak kelihatan aja. Karena kan pasti banyak banget tuh kalau misalnya kita cek di deep web apa dan segala macam kayak itu kan pasti banyak banget yang mungkin kita nggak tahu ya kan. Terus, yang terakhir adalah eksperimen pada sistem reproduksi wanita. Nah, kemungkinan itu terkait dengan penelitian medis atau gangguan psikologis terhadap wanita. Bukti yang mendukung teori ini adalah luka pada korban terlihat sangat rapi dan juga ahli, menunjukkan keterampilan medis atau anatomi. Nah, beberapa organ itu juga diambil dengan sangat presisi, tidak seperti pembunuhan biasa. Jadi, ibaratnya kayak dia orang ini adalah seorang yang pro dan dia tuh kayak udah terbiasa buat ngambil-ngambil organ manusia gitu. Terus yang terakhir enggak, yang keempat itu adalah pembunuhan berbasis ritual atau satanisme.
Nah, beberapa peneliti percaya kalau misalnya pembunuhan ini bisa terkait dengan ritual okultisme atau satanisme. Kemungkinannya karena korban dipilih sebagai bagian dari pengorbanan seperti yang kita tahu dalam ritual rahasia dari satanis. Kan banyak yang kayak gitu kan. Terus kayak ibaratnya tumbal lah. Terus pola pembunuhan juga menunjukkan tanda-tanda simbolisme, terutama pengambilan organ-organ tertentu. Bukti yang mendukung teori ini adalah cara pembunuhan berulang dengan pola yang mirip seperti sebuah ritual. Nah, ada teori bahwa organisasi rahasia seperti Freemason mungkin terlibat, tapi teori ini juga punya kelemahan. Yang pertama itu tidak ada bukti konkret tentang simbol atau tanda ritual di TKP dan juga lebih banyak teori konspirasi daripada fakta yang bisa dibuktikan. Nah, yang terakhir dari motif Jack the Ripper itu adalah pembunuhan untuk menutupi skandal keluarga kerajaan. Salah satu teori terkenal adalah bahwa Jack the Ripper itu sebenarnya adalah seseorang yang bekerja untuk keluarga kerajaan Inggris. Karena dia membunuh para pekerja seks karena mereka mengetahui rahasia besar yang dimiliki oleh para keluarga kerajaan. Nah, menurut teori ini, itu adalah Pangeran Albert Victor, cucu dari Ratu Victoria yang diam-diam menikahi seorang wanita biasa dan memiliki anak. Nah, beberapa pekerja seks di Whitechapel itu mengetahui skandal ini. Jadi akhirnya si Jack the Ripper itu dikirim untuk membunuh mereka agar tidak menyebarkan rahasia gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mungkin Jack the Ripper itu adalah pembunuh bayaran mungkin ya. Kalau misalnya dilihat dari teori ini. Nah, bukti ini didukung dari beberapa korban diduga mengalami keterkaitan dengan lingkaran kerajaan. Teori ini juga didukung oleh buku Jack the Ripper The Final Solution oleh Stephen Knight. Tapi pastinya juga ada kelemahannya. Kenapa? Tidak ada dokumen resmi atau bukti konkret yang mendukung dan juga banyak sejarawan menganggapnya sebagai teori konspirasi belaka. Gitu guys. Nah, kira-kira itu kan tadi kita udah bahas beberapa teori konspirasi ya tentang motif dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas yang terakhir itu adalah teori konspirasi tambahan dari si Jack the Ripper ini. Kita langsung masuk aja ke teorinya si Jack the Ripper ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kita langsung masuk. Let's go. Oke, kita langsung masuk aja kira-kira teori konspirasi dari kasusnya Jack the Ripper itu apa aja. Jadi kita langsung masuk. Yang pertama itu adalah kalau ada teori yang bilang Jack the Ripper itu adalah seorang wanita atau Jill the Ripper. Nah, alasan yang mendukung teori ini itu adalah pelakunya tidak pernah terlihat mencurigakan kan. Nah, kalau misalnya seorang wanita berjalan di sekitar Whitechapel dengan pakaian berdarah, kemungkinan besar dia tidak akan dicurigai seperti halnya seorang pria. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah seorang bidan atau perawat yang memiliki keterampilan bedah dan akses ke alat yang bisa digunakan untuk mutilasi. Teori ini pertama kali diajukan oleh Inspektur Frederick Eberlin, salah satu penyelidik utama. Nah, jadi siapa tersangka utama dalam teori ini? Itu adalah si Mary Percy, seorang wanita yang dihukum mati pada tahun 1890 karena membunuh istri dan anak kekasihnya dengan secara brutal. Terus yang kedua adalah Lizzie Williams, istri dari Sir John Williams atau seorang dokter kerajaan yang diduga membunuh para pekerja seks karena tidak bisa punya anak dan ingin membalas dendam. Tapi, teori ini juga punya kelemahan, yaitu tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah seorang wanita, dan juga luka korban menunjukkan fisik yang cukup besar, lebih cocok dengan seorang pria. Nah, itu adalah teori konspirasi yang pertama. Terus yang kedua adalah teori konspirasi tentang Jack the Ripper adalah seorang anggota Freemason. Kenapa? Karena beberapa peneliti percaya kalau misalnya pembunuhannya si Jack the Ripper itu memiliki kaitan dengan Freemason, kelompok rahasia yang memiliki pengaruh besar di daerah Inggris.
bahkan mungkin sampai sekarang, tapi aku juga nggak tahu ya. Nah, alasan yang mendukung teori ini karena bukti dari Goldstone Street Graffito atau si tulisan di dekat TKP si Catherine Edowis itu yang bunyinya adalah "The Jews are the men that will not be blamed for nothing." Beberapa ahli percaya bahwa Jews itu sebenarnya adalah mengacu pada 3 tokoh dalam legenda Freemason. Gitu. Terus yang kedua adalah polisi sengaja menutupi kasus ini. Ada teori kalau misalnya si Scotland Yard itu dan pemerintah menutupi identitasnya si Jack the Ripper karena dia adalah anggota Freemason atau seseorang yang memiliki koneksi dengan mereka. Nah, Sir William Gull atau dokter kerajaan adalah anggota Freemason. Beberapa teori mengklaim kalau misalnya dia adalah Jack the Ripper atau setidaknya mengetahui tentang identitasnya si Jack the Ripper. Kelemahan dari teori ini itu adalah tidak ada bukti konkret yang menghubungkan Freemason dengan pembunuhan ini dan juga tulisan di dinding bisa jadi adalah ulah orang lain yang tidak terlibat dalam pembunuhan. Oke, kita lanjut ke teori yang ketiga, itu adalah Jack the Ripper adalah seorang pelaut atau wisatawan. Nah, beberapa peneliti percaya kalau misalnya si Jack the Ripper itu bukan penduduk Whitechapel, melainkan dia adalah seorang turis atau mungkin adalah seorang pelaut, ya wisatawan lah yang lagi singgah di London untuk waktu-waktu tertentu. Jadi kayak nomaden gitu loh. Nah, alasan yang mendukung teori ini itu adalah polisi tidak pernah menangkapnya. Jika pelaku bukan warga setempat, maka setelah pembunuhan selesai ya dia biasa aja meninggalkan kota kayak ya udah kabur aja gitu kan tanpa seseorang tahu. Nah, banyak kapal berlabuh di London pada tahun selama 1888. Jadi kayak seorang pelaut kan bisa aja ya turun dari kapal, terus juga dia ngelakuin pembunuhan, terus dia pergi ke tempat lain tanpa ada sesuatu yang mencurigakan. Terus ada pola pembunuhan serupa di tempat yang lain. Itu beberapa kejahatan di Amerika Serikat dan Karibia memiliki kemiripan dengan pembunuhan si Jack the Ripper ini. Nah, siapa tersangka dalam si teori ini itu adalah Carl Feigenbaum, seorang pelaut Jerman yang dihukum mati di Amerika karena membunuh seorang wanita dengan pisau, dan juga seorang pelaut tak dikenal. Beberapa saksi pernah melihat pria yang berpakaian seperti pelaut berbicara dengan korban sebelum mereka terbunuh. Tapi teori ini dilemahkan dengan Jack the Ripper tampaknya mengenal area Whitechapel dengan baik, yang berarti dia mungkin seorang penduduk lokal atau akamsi, anak kampung sini. Nah, nggak ada bukti yang menunjukkan kalau misalnya pembunuhnya meninggalkan kota setelah kejahatannya. Gitu. Jadi, menurut kamu, kita udah bahas tentang sejauh ini gitu kan. Nah, menurut kamu dari 3 konspirasi yang sangat populer ini, kamu percaya yang mana? Atau kamu punya teori kamu sendiri, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Kita langsung lanjut ke teori konspirasi. Kita langsung lanjut ke teori konspirasi yang keempat, yaitu adalah Jack the Ripper adalah seorang bangsawan yang sakit jiwa. Nah, selain Pangeran Albert Victor, ada teori bahwa Jack the Ripper sebenarnya berasal dari kalangan bangsawan Inggris lainnya yang memiliki gangguan jiwa. Alasan ini didukung dengan beberapa korban mengalami mutilasi yang sangat rapi, kayak seseorang yang memiliki pendidikan tinggi dalam anatomi, kayak yang kita tahu mungkin adalah seorang perawat, atau mungkin tukang jagal, atau juga seorang dokter bedah yang sudah pasti dia tahu tentang anatomi tubuh manusia. Terus polisi tampaknya juga nggak bisa nangkep karena kan dia dari kalangan elit ya, dari kalangan yang sangat-sangat dilindungi gitu ya, pasti kan ada lah kongsi-kongsi gitu kan, makanya dia nggak bisa ditangkap. Terus beberapa korban diduga mengenal pelanggan kaya yang mungkin seorang bangsawan. Nah, tersangka dalam teori ini adalah Lord Randolph Churchill. Lord Randolph Churchill, ayah dari Winston Churchill, seorang bangsawan terkenal yang pernah dikaitkan dengan teori ini. Nah, yang kedua adalah Sir William Gull yang tadi.
dokter kerajaan yang diduga memiliki masalah mental dan terlibat dalam skandal keluarga kerajaan. Tapi teori ini juga dilemahkan dengan nggak ada bukti medis atau sejarah yang menunjukkan kalau misalnya para bangsawan ini melakukan pembunuhan. Nah, sebagian besar teori ini juga berbasis spekulasi dan novel fiksi dan bukan dari fakta sejarah. Begitu. Nah, yang terakhir adalah Jack the Ripper berhubungan dengan kasus pembunuhan lain di dunia. Kenapa? Karena ada teori kalau misalnya si Jack the Ripper itu nggak cuma beraksi di daerah London aja, tapi dia juga bisa melakukan pembunuhan serupa di negara yang lain. Pembunuhan yang diduga terkait itu adalah pembunuhan di New York tahun 1891 yang juga seorang wanita bernama Carrie Brown ditemukan dimutilasi dengan cara yang mirip banget dengan si Jack the Ripper. Terus ada pembunuhan di Chicago dan Karibia. Itu beberapa kejahatan di tahun 1890-an memiliki pola yang serupa. Dan yang terakhir adalah pembunuhan di Kanada dan juga Amerika Selatan. Ada laporan nih kalau misalnya tentang sadis atau mutilasi sadis itu juga mirip dengan polanya si Jack the Ripper ini. Alasan yang mendukung teori ini itu adalah kalau misalnya si Jack the Ripper adalah seorang pelaut atau imigran, dia bisa aja berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kan biasanya kalau misalnya kayak di kapal itu kan kayak ada pemberhentian gitu kan. Jadi misalnya di bulan ini kamu berhenti di negara ini, bulan ini kamu berhenti di negara ini gitu kan pasti. Nah, itu bisa jadi salah satu teori konspirasinya. Terus juga kejahatan serupa ditemukan di berbagai kota dengan pola yang hampir sama. Tapi teori ini juga ada kelemahan, nggak ada bukti yang menunjukkan kalau misalnya menghubungkan pembunuhan di luar London sama si Jack the Ripper ini, dan juga ada beberapa pembunuh berbeda yang kebetulan memiliki metode serupa, atau mungkin kalau misalnya ada kayak copy paste. Biasanya kan kalau misalnya ada satu pembunuhan terus dia kayak niru pembunuhan yang lain kayak copycat gitu loh. Kok copy paste sih, bukan kayak copycat dari si Jack the Ripper ini mungkin ya kan. Oke, kita udah bahas tentang dari awal mula sampai teori konspirasinya. Jadi sejauh ini menurut kamu siapa tersangka utama dari kasusnya Jack the Ripper? Dan kenapa sih polisi itu susah banget kayak nangkep pelaku dari si Jack the Ripper ini ya? Yang kita tahu ya itu kan tahun 1888 kan. Otomatis pasti nggak banyak orang yang tahu juga, nggak ada juga bukti CCTV dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, polisi tuh bakal susah nemuin karena kalau misalnya memang dia ada di kalangan kalangan dari kerajaan, ya sudah pasti dia akan selalu dilindungi gitu. Atau mungkin Jack the Ripper adalah pembunuh bayaran, we never know until now. Nah, ada beberapa alasan nih mengapa penyelidikan gagal menangkap pelakunya. Yang pertama itu pasti yang tadi kan, forensik memang belum berkembang pesat. Nggak ada sidik jari, analisis DNA, atau rekaman CCTV di era 1888. Terus yang kedua adalah Jack the Ripper mungkin berhenti membunuh. Bisa jadi dia meninggal, dia ditangkap atas kejahatan yang lain, atau pindah ke tempat yang lain. Nah, polisi juga yang ketiga ya, polisi fokus pada tersangka yang salah. Ada kemungkinan bahwa polisi sudah mewawancarai Jack the Ripper tetapi tidak memiliki bukti untuk menangkapnya. Dan yang terakhir ini adalah ketidaksepakatan di antara para penyelidik. Scotland Yard dan juga City of London memiliki metode berbeda dan sering bertentangan, sehingga untuk kesimpulan dari misteri kasusnya Jack the Ripper itu sampai hari ini belum terpecahkan, dan kita nggak tahu siapakah si Jack the Ripper ini. Itu menurut banyak apa ya, kayak banyak orang juga itu adalah sebagai urban legend pembunuhan yang tidak terpecahkan atau unsolved problem gitu guys. Oke, itu adalah kisah dari Jack the Ripper yang sudah aku bahas di malam ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan atau yang sudah nonton sampai akhir. Aku nggak tahu ya, semoga cerita ini tidak membingungkan, dan juga cerita ini semoga tidak membosankan. Nah, kalau misalnya kamu ada saran-saran kita mau ngebahas apa, kamu bisa langsung email aja ke ini podcast00@gmail.com.
Dan juga kalau kamu belum nonton video sebelumnya, kamu bisa langsung nonton di sini atau di sini. Itu bisa kamu tonton. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa like, comment, share ke sosial media dan juga ke teman kamu. Terima kasih karena sudah mendukung channel ini. Doakan kami sehat selalu agar bisa memberikan video-video yang terbaik juga. Kalian juga sehat selalu dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Kita ketemu lagi di minggu depan di malam Jumat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.